Yang beristighfar bukan saya, bukan Pak Ketua DKM, Pak Imam, bukan Pak RT, tapi yang beristighfar adalah malaikat memohonkan ampun orang-orang yang tadi kita semuanya ada di masjid ini, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di istighfar, diminta istighfar, diminta ampunan oleh malaikat. Allahumma fil lahu, lafaz yang dibaca malaikat, Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu. Selama kita masih ada di masjid ini, malaikat senantiasa berdoa, Allahumma fil lahu, ya Allah ampunkan dia, Allahumma arhamhu, dan berikan rahmat kepadanya. Selama kita masih ada di masjid ini. Baik, jamaah sekalian, keutamaan yang terakhir, wa'at zakat. Ya. Wa'at zakat, apakah hubungannya antara pertama iman kepada Allah pada hari akhir, yang kedua itu iqamus shalah, mendirikan sholat, yang kedua, yang ketiga adalah, yang keempat adalah menunaikan zakat. Karena masjid itu adalah sentra urusan umat Islam, sentra urusan umat Islam. Kalau kita belajar dari Masjid Nabawi, sentra pemerintahan Nabi itu diurus di masjid. Segala urusan itu diputuskan di masjid. Tadi Pak Ustaz Imam Ketua DKM kita sudah mencontohkan, kita diskusi tentang arah kiblat. Oke, betul ya. Mungkin Pak RT ada satu hal yang mau diurus tentang urusan lingkungan, daripada sibuk sampaikan sampaikan aja di sini jamaah musola. Itu juga boleh, ya. Itu juga boleh. Yang tidak boleh dilakukan di masjid adalah bisnis, tijarah, bisnis dijual. Itu adalah kan ada hadisnya, tidak boleh bisnis di dalam masjid. Ya. Nanti ada ikhtilaf di mana silaturahmi dan kita akan bahas. Jadi segala urusan pemerintah, segala urusan lain-lain itu bisa diselesaikan di masjid. Ya. Makanya hadis ini tidak mayakun yang membuka masjid. Wa'at zakat itu setelah beriman kemudian mendirikan sholat kemudian menunaikan zakat. Kalau semua jamaah musola Al-Fatah menunaikan zakatnya di sini, kira-kira fakir miskin, anak yatim akan masuknya akan makmur. Atau ada orang janda-janda tua yang sudah ekonominya sudah kurang, atau ada yang miskin, itu kira-kira makmur. Mau nggak kan? Mau kan? Kita bisa tahu dengan cepat kan, kalau ada orang yang sakit, misalnya, kita lihat ketua DKM kita sih, jadi tiba-tiba beliau tidak ada 1-2 hari. Kita tahu kan? Tahu, karena biasanya kan ada di masjid. Begitu dia nggak ada, kita tahu. Oh, wah ini ketua DKM mungkin sakit, mungkin dia pergi, mungkin kita tanya. Kemarin beberapa hari, Pak Abu nggak ada, saya tanya, mana? Oh ternyata matanya sakit. Dia tidak tahu di informasi. Nah, wa'at zakat salah satu sentra adalah masjid itu makmur ketika zakat juga ditunaikan di masjid itu. Musola Al-Fatah sudah mencontohkan. Kemarin saya ikut kurban kan, saya nggak ikut kurban sih, cuma ikut rame-ramein aja. Ada berapa banyak kurban? Kami banyak kan? Alhamdulillah. Ada berapa banyak kantong yang kita berikan, kita bagi-bagikan ke sekeliling. Itu bentuk dari kemakmuran masjid. Jadi masjid yang makmur itu adalah zakatnya tertunaikan. Semua urusan hamlul minan, urusan yang horizontal itu juga dilakukan. Jadi zakatnya dan lain sebagainya, sedekahnya, infaknya itu lancar. Celengan di depan. Itu adalah salah satu fasilitas untuk bentuk kemakmuran masjid. Kenapa begitu demikian? Karena masjid ini butuh operasional. Butuh operasional, ada listrik, ada lampu, ada AC, ada air yang perlu kita bayar. Betul betul. Betul ya? Kan nggak mungkin beliau sendiri yang nanggung. Jadi kita menjadi orang-orang yang membuka masjid, maka turut berpartisipasi untuk memberikan infak, sedekah, kemudian zakat. Karena masjid ini kalau makmur, maka jamaahnya, rakyatnya, siapapun yang ada di lingkungan ini, di sekitar lingkungan masjid akan menjadi ikutan makmur. Jelas sampai sini? Walam yakhsha Allah, dan dia takut, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang melakukan masjid, satu hal yang paling dia takuti adalah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak takut sama atasannya. Sama atasan kita takut apa saja?
Bapak takut sama saya? Nggak takut Pak. Nggak Nggak ada takut-takutnya. takut sama setan ya. Bu, sama suami takut lompat apa segan? Enggak ya, sama suami takut mana? Ya berarti. Suami yang takut. Suami yang takut. Suami yang takut istri, jangan suami takut istri. Gara-gara istrinya soalnya. Jadi walam yahya illallah. Jadi beda orang yang takut sama Allah, bukan takut ada takut sama takut setan. Itu kalau dalam bahasa Arab itu ada yahya, ada yakhafu. Ya, yakhafu juga takut. Takut yakhafu itu takut karena khawatir nyawanya terancam. Kita ada di sini tiba-tiba ada macan di depan. Kita takut apa saja? Tahu aja. Takut bu ya, itu namanya yakhafu. Khawatir, dia takut. Ya, itu takut. Kenapa? Karena nyawa kita takut terancam, itu namanya takut. Kalau yakhsha itu dia takut, tapi dia takut ya karena kita rasa hormat kita sangat tinggi, sekarang kita takut tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yakhsha Allah, saya takut saya berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kalau hari ini nanti zuhur, saya terlambat. Contoh misalnya. Atau saya takut nanti sholat asar saya nggak jadi sholat asar. Ya, jangan takut itu takut. Itu yang takut. Maka ada satu hadis, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah, artinya takut dengan tercegah hormat dan kebesaran Allah adalah